TV. Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Nih Bro Marco hari ini mau menggocek kita nih tentang Liga Inggris. Jarang-jarang sebenarnya Bro Marco mau membahas Liga Inggris Bukan, nih ya. kita yang habis digocek ini sama Arsenal Oh, sebenarnya. sama Arsenal. Bukannya sama City. Sorry, Iya. Arsenal dan City ya sama-sama gocek nih. Jadi Mengguncang ini ya betul, dua-duanya. Arsenal. Karena ternyata setelah sekian lama, setelah after 32 pekan, apa 33 pekan akhirnya Iya. take over ya. Iya, betul. City di atas, Arsenal turun ke 200 bawah. hari katanya. 200 hari sejak terakhir kali City di posisi pemuncak, sekarang kembali lagi ke puncak klasemen. Padahal Arsenal sebenarnya pernah dengan rekor yang sama malah lebih lama ya Lebih Marco lama ya. sebenarnya. Jadi Jagain trofi orang. jagain trofi orang. Jadi Arsenal kembali ke setelan lama gitu. Walaupun tadi katanya masih bisa, mungkin aja. Masih ada sebenarnya kesempatan Kesempatan ya. bisa tenang, balik tenang, lagi. tenang. Namanya balikan belum tentu selamanya. Bisa Belum tentu aja dia permanen. Turun lagi atau bisa naik lagi. atau bisa Jadi naik lagi, betul. masih panjang lah, masih ada 5 pertandingan lagi sebenarnya. Tapi kita lihat dulu nih dari hasil pertandingan sebenarnya kemarin pemicunya adalah Burnley kalah 0-1 lawan. Tipis sebenarnya tipis ya. sekali, dan golnya juga menit kelima, habis itu nggak ada gol lagi gitu loh. Erling Haaland, tapi ya cukup 1 gol dari Haaland mengubah Peta permainan ini. atau ya title race di klasemen di Liga Inggris musim ini. Nah kalau kita lihat kira sama-sama 70 ya. Iya betul. Perolehan Agresivitas gol aja yang membedakan Iya ini ya. betul, karena kalau yang lain mereka sama ya, maksudnya 33 pertandingan dengan poin yang sama, terus goal difference-nya juga, selisih golnya sama, yang membedakan adalah di sini. Manchester City lebih baik 3 gol dibandingkan dengan Arsenal. Iya. Dan menarik sebenarnya ini adalah itu tadi 200 hari sejak terakhir kali City ada di puncak klasemen. Dan ini kembali lagi kembali naik ke posisi teratas. Sementara kalau kita tahu ini sebenarnya persaingan yang bukan musim ini aja ya. Jadi musim-musim sebelumnya sebenarnya 2 tim ini sudah sering bersaing dan sering menikung di tikungan terakhir untuk bisa meraih gelar juara seperti itu. Dan kalau ada catatan sebenarnya ada 539 hari Arsenal itu di puncak. Ini sejak Arteta datang ya. Arteta datang tahun 2019 ya. Terus Guardiola juga 2019. Nah sejak Guardiola ada di Manchester City, mereka itu sekitar 453 hari ada di puncak klasemen. Liga Inggris sejak itu ya, sejak 2019 sampai saat ini. Tapi Arsenal masih 0 trofi, sementara City udah 4 trofi. Ini bedanya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa siapapun yang paling lama di posisi pemuncak belum tentu dapat trofi. Jadi siapa yang tertawa paling akhir dia akan jadi pemenang. Jadi nggak penting nih ketawa di awal-awal nih. Mulai dari awal kan Arsenal tuh ketawa-ketawa mulu tuh pemainnya. Wah nggak terkalahkan, apalagi di Liga Champions kan nggak terkalahkan. Sampai sekarang juga belum terkalahkan. Di awal-awal musim juga belum terkalahkan. Betul. Quadruple nih depan mata ketawa. Tapi kan pemenang hanya ditentukan siapa yang tertawa paling akhir. Dan ini kejadian nih. Mereka lebih lama 539 hari ada di posisi teratas diakumulasi ya selama Arteta ada di Arsenal, sementara City 453 hari sejak Guardiola masuk di Manchester City. Tapi trofinya lebih banyak Manchester City. Jadi ketahuan siapa yang tertawa paling akhir. Nah, kalau kita lihat selain persaingan apa sih yang sebenarnya menarik dari hasil kemarin? Nah, ini dia. Kalau kita lihat sebenarnya persaingan ini kan cukup Bukan yang pertama kali bukan ya, yang pertama Marco, kali, ya. dan ini dari 10 April kemarin sebenarnya masih cukup jauh gitu loh. Dan cukup jauh itu masih jaraknya berapa ini? Ini tuh Arsenal harusnya ini beda 9 poin. Di sini 61 poin, ini 61 poin, beda 9. Nah, di sini mereka udah sama. Nah, yang menjadi pembedanya adalah kemarin Arsenal kekalahan lawan Bournemouth di kandang 1-2 itu membuat Manchester City akhirnya lebih gampang untuk mengejar Arsenal di puncak klasemen. Sementara kita tahu Manchester City juga sempat ada penurunan performa, tapi belakangan beberapa pekan terakhir mereka tampil cukup baik. City mendepak Liverpool dari Piala FA, terus bermain 3-0 lawan Chelsea, terus mereka juga mengalahkan Arsenal juga di Piala FA ya, di Piala FA. Lalu menang 1-0 lawan Arsenal pada pertemuan kemarin, dan ini tentu membuat performa dari Manchester City memang sedang naik dibandingkan dengan Arsenal yang boleh dikatakan tidak konsisten. Karena kemarin mereka bermain di kandang akhirnya kalah dengan skor 1-2 lawan Bournemouth. Ini yang membuat akhirnya
persaingan akhirnya semakin ketat. Dan ada yang mengatakan bahwa memang berbeda dengan Manchester City yang sudah tersingkir di babak 16 besar Liga Champions, Arsenal masih ada kewajiban untuk main di Liga Champions. Jadi katanya fokusnya berbagi, tapi sebenarnya harusnya bukan menjadi masalah untuk tim sekelas Sebesar dan Arsenal ya. juga Manchester City seperti itu. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini dari tanggal 10 April hingga 22 April Manchester City bisa mengejar 9 poin. Jadi bukan tidak mungkin sebenarnya di sisa 5 pertandingan ini City juga bisa memimpin dengan 9 poin atau bisa dengan Bahkan 5 lebih poin. mungkin ya. Bahkan lebih mungkin. Itu bisa aja terjadi gitu. Betul. Apalagi kalau kita lihat sisa pertandingan juga sebenarnya ini kalau kita lihat ada 5 pertandingan terakhir yang akan dimainkan oleh kedua tim. Yang pertama kalau kita lihat di sini pertandingan away dari Manchester City ada lawan Everton, ada lawan Bournemouth, bukan tim-tim besar yang harus dihadapi, hanya satu yang boleh dikatakan cukup menantang di sini ada Aston Villa dan itu dihadapi di kandang sendiri. Sementara Arsenal akan berhadapan dengan Newcastle di kandang, lalu mereka akan bertandang ke markas West Ham juga. Ini cukup sulit bisa menang di markas West Ham. Lalu mereka akan berhadapan ke Burnley mungkin sebagai bonus ya, karena Burnley boleh dikatakan tim yang udah degradasi ya. Jadi kemarin itu kemenangan kemenangan City atas Burnley itu selain nonjok ke atas, nginjak ke bawah nih. Gusur Arsenal dari posisi pertama dan buang Burnley dari Premier League gitu. Jadi ini mungkin tidak akan, atau bisa jadi sebenarnya malah jadi bumerang juga buat Arsenal karena pemain bermain lepas tanpa beban justru bisa lebih menyulitkan daripada mereka tampil dengan pressure. Nah, lalu di home juga mereka berhadapan dengan Crystal Palace. Jadi sebenarnya yang menarik apapun bisa terjadi lah ya. Kita bisa memprediksi tapi hasil pertandingan nanti akan ditentukan saat pertandingan udah berjalan. Yang menarik kan sebenarnya apabila mereka memiliki hasil yang sama, itu kan yang menjadi pertanyaan. Semuanya pemain kita oke lah, kita pukul rata semuanya menang nih. Apakah City akan tetap berada di atas atau enggak atau seperti apa gitu dengan poin yang sama? Seperti apa sih akan menghitung klasemen akhir nantinya apabila poinnya sama, selisih golnya sama, terus nanti produktivitasnya umpamanya sama, apa yang akan menentukan gelar juaranya? Dan kalau kita lihat, kita baca-baca di aturan atau rules dari Premier League, City berpeluang lebih besar untuk bisa menjuarai apabila mereka semua memiliki poin, selisih gol, produktivitas sama. City akan keluar sebagai juara karena apa? Karena dalam pertemuan dengan Arsenal head to head, poin City lebih besar daripada Arsenal karena mereka kan bermain City menang dan seri sekali. Jadi akhirnya artinya poin dari Manchester City apabila head to head dengan Arsenal akan lebih banyak. Jadi mau tidak mau sebenarnya Arsenal harus bisa paling tidak unggul produktivitas atau selisih gol selain unggul poin ya. Maksudnya kalau poinnya sama, mereka harus bisa tampil lebih agresif lagi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, itu artinya Manchester City punya peluang yang lebih besar sebenarnya ya, Marco ya. Tapi Arsenal tentunya punya harapan besar begitu ya, Marco ya. Mengingat mereka, ini bukan pertama kalinya juga dan lawannya selalu City nih kayaknya. Iya betul, jadi dalam 2 edisi itu ya. Betul, 2022, 2023, 2023, 2024, City selalu mengganjal Arsenal untuk menjadi juara. Sebelum akhirnya Liverpool, tim kamu, mengganjal Arsenal untuk juara 2004-2025 ya. Nah, apakah ini akan kejadian lagi? Besar kemungkinan iya gitu. Karena apa? Karena memang sebelumnya juga kondisinya hampir mirip-mirip aja ya. Kalau kita lihat kondisi tim juga oke lah, dua-duanya juga mengalami. Pemain ada banyak perubahan kah? Ada beberapa pemain yang cedera. Kalau kita lihat di Arsenal ada Bukayo Saka cedera juga. Terus di City juga ada Rodri, mereka juga masih cedera. Tapi artinya ini bukan berarti akan menjadi tolak ukur satu-satunya gitu dalam performa mereka di 5 pertandingan terakhir. Yang bisa kita lihat adalah 2 pengalaman City melewati mengganjal Arsenal untuk menjadi juara itu musim ini udah mulai kelihatan gitu loh, bahwa mereka ini di akhir-akhir di penghujung liga yang memiliki pressure yang besar, City itu lebih terlatih gitu loh, dibandingkan Arsenal. Arsenal ini boleh dikatakan gampang godek gitu loh. Jadi udah mimpin nih, tapi pas udah akhir-akhir udah poin-poin kritis, mereka itu ya servisnya salah, nyemesnya keluar, kayak gitu-gitu kalau kita kalau kita analogikan dengan pingpong atau bulu tangkis seperti itu. Nah, atlet pingpong Arsenal seperti itu gitu loh. Jadi dalam artian apalagi mereka ini masih ada Liga Champions. Mereka kan Arsenal akan berhadapan dengan Atletico Madrid. Dan ini juga membuat pasti
Pressure pasti. Pressure satu, yang kedua mereka harus berbagi pikiran juga kan, fokus juga kan terbagi gitu. City sementara hanya Piala FA dan juga Premier League. Jadi oke lah, maksudnya ya itu sebenarnya nggak masalah karena memang udah dari awal mereka memiliki rencana untuk tampil quadruple ya, untuk merebut quadruple juga. Tapi walaupun sekarang udah hilang 2, masih ada 2 lagi. Intinya sebenarnya Arsenal harus kuat-kuat mental aja sih. Jadi ingat Liverpool waktu itu. Oh iya. Kan juga ekspektasi para fans gitu, quadruple gitu. Satu pun nggak dapat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sih ya benar. Ini ujian mental lah buat pemain-pemain Arsenal, buat pelatih Mikel Arteta, dan tentu saja ujian kesabaran untuk fans Arsenal. Iya. Kesabarannya juga harus dinantikan nih fans Arsenal. Pasti ada yang pro kontra juga setelah misalnya kalau gagal ini kalau gagal gitu juara lagi, apakah Arteta akan dipecat atau tidak gitu. Nah, itu juga akan menjadi pertanyaan besar yang mungkin nanti akan kita bahas berikutnya, Marco. Betul. Jadi ya kayak serial Netflix saja katanya sih. Kita tunggu season berikutnya kan seperti itu. Tapi ya masih ada 5 pertandingan. Tetap semangat lah fans Arsenal. Gunners ya? The Gunners. Yes. Ya. Oke. Thank you Marco untuk gocekannya hari ini. Kita tunggu season berikutnya dari Gocek Bro Marco. Oke, kita masih punya informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami di Undefeated Sport.